Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita dalam lindungan dan kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kita semua. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai orang Kristen tingkat dasar. Ini menarik ketika kita merenungkannya. Kita akan mengulik di dalam Galatia 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun kita akan membacakannya ayat yang ke-10 sampai 14. Karena semua orang yang hidup dalam kerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tetapi tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar dari kita memulai karir dari posisi yang terendah. Dalam posisi tersebut, kita ditentukan standar gaji terendah pula. Setelah kita bekerja selama beberapa saat dan membuktikan kemampuan, biasanya kita mendapatkan promosi ke pekerjaan yang memberikan tanggung jawab dan gaji yang lebih besar tentunya. Pekerja-pekerja yang baik biasanya tidak tinggal pada tingkat dasar untuk waktu yang lama. Sebagai orang Kristen pun kita juga tidak seharusnya tinggal pada tingkat yang dasar untuk waktu yang lama sekali. Di sini Paulus menegur jemaat Galatia karena mereka tetap berada pada tingkat dasar dalam kehidupan rohani mereka. Ketergantungan yang kuat pada hukum-hukum Musa menghambat mereka untuk bertumbuh. Mereka memulai dengan kekuatan Roh Kudus, tetapi mengalami kemunduran karena bergantung pada perbuatan baik mereka sendiri dan bukan pada Kristus. Orang-orang percaya di Korintus mengalami masalah yang serupa. Mereka terus-menerus bertengkar dan memusatkan perhatian pada manusia, bahkan perbuatan mereka. Mereka berperilaku seperti bayi-bayi rohani dan bukan orang beriman yang dewasa dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kadangkala ini menjadi gangguan kita saat ini. Kita berbangga atas usaha yang kita sendiri, atau bukan atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Allah tidak akan terkesan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Janganlah kita tetap tinggal di tingkat dasar. Sebaiknya Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia dan melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih. Sehingga dengan bergantung pada Roh Kudus, kita dapat hidup dengan cara yang memuliakan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa kami bukan hanya stuck di sini aja, tetapi kami sebagai orang Kristen, kami mau bertumbuh dalam kasih Kristus. Ini gak akan menjadi alasan bagi kami untuk tetap down di tengah permasalahan yang kami alami, tetapi kami percaya kasih Kristus ada dan senantiasa menopang kami. Kami rindu juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun, untuk Lause Yohanes Handoko. Tuhan berkati dalam setiap halnya, dalam studi yang dia jalani,
Berikan dia juga kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Begitu juga dengan keluarganya, senantiasa dilindungi dalam kasih Kristus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.